Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Nadira Fayaza Ali dari program studi Sosiologi dan dari kelas M dengan nomor NIM E0315109. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang apa itu antropologi. Jadi, ilmu antropologi itu membahas tentang biologis maupun kebudayaan manusia. Kebudayaan manusia itu bukan hanya tentang budayanya, tapi bagaimana struktur dari manusia tersebut itu disebut unik. Itulah antropologi dan dia mempelajari unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada unsur bahasa. Jadi sebelum kita mengenal bahasa, tentu sebelumnya dia mendapatkan tulisan aksara. Dia berkomunikasi secara aksara. Dia menulis secara di batu maupun di dinding ataupun gua-gua tersebut. Seperti pada lukisan arkeologi yang tepatnya di Leang-Leang, Kabupaten Maros. Wow. Yang kedua, muncullah komunikasi secara bahasa, yang dimana kita manusia berkomunikasi secara berhadapan dengan orang-orang yang kita mau ajak bicara. Namun, komunikasi bukan hanya tentang bahasa. Bagaimana orang difabel juga bisa berkomunikasi antarnya. Melalui bahasa isyarat, dia bisa berkomunikasi. Itulah ilmu antropologi. Yang kedua, unsur-unsur teknologi. Di era zaman digital sekarang, seperti yang sekarang ini, di mana AI sangat berfungsi untuk kehidupan. Banyak orang yang masih menggunakan, mungkin 1-2 orang yang masih menggunakan handphone jadul atau seperti HP biasa disebut konek kalau dari bahasa Makassarnya. Di era zaman digital sekarang itu kita sangat menggunakan handphone. Bagaimana handphone itu bisa membuat kita menjadi lebih berkomunikasi, lebih cepat mencari informasi terhadap kejadian tersebut. Seperti di zaman 1 pekan belakangan ini, bagaimana kondisi politik Indonesia kan, kita mengetahuinya secara cepat melalui handphone. Scroll HP, scroll TikTok, scroll IG, semua informasi tersebut ada di situ. Yang ketiga, sistem perekonomian. Ini juga sangat berperan penting bagi masyarakat, karena ini adalah suatu mata pencaharian untuk masyarakat memenuhi kebutuhannya. Sistem perekonomian ini juga terbagi menjadi ada yang bercocok tanam, ada yang berburu, dan sebagainya. Sistem perekonomian ini berlangsung bisa dibilang setiap hari, karena kelangsungan hidup masyarakat itu seperti roda. Dia sangat memperjualkan beli untuk hasil kebunnya, hasil dari pertaniannya, namun hasil dari panen ikannya. Yang keempat, ada organisasi sosial. Apa itu organisasi sosial? Dia merupakan organisasi yang ada di lingkungan masyarakat, seperti yang berada di Indonesia sekarang ini. Kita dalam sistem pemerintahan tentu ada aturan, di mana setiap aturan itu pasti ada penguasanya. Siapa penguasanya? Ya, itu dia, kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Itu bagian dari lembaga organisasi tersebut. Indonesia juga memiliki banyak aturan yang bahkan kadang dilanggar oleh masyarakat itu sendiri. Namun muncullah lagi hukum sebagai konsekuensi dari perilaku tersebut. Organisasi sosial itu bukan hanya sekadar dari sistem pemerintahan, namun terlahir juga dari organisasi dari kebudayaan tersebut atau agama-agama yang disebut dalam Indonesia. Ada orang yang membuat organisasi kecil, mulai dari rapat
rapat RT RW, terus rapat kepala desa, itu disebut juga tentang dengan organisasi sosial. Yang kelima, ada sistem pengetahuan. Apa itu sistem pengetahuan? Sistem pengetahuan itu menganut dari berbagai macam ide yang keluar dari seseorang. Di dunia ini tidak mungkin kita hidup sendirian. Kita justru hanya bergantung dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga manusia memerlukan ide gagasan dari orang-orang tersebut mengenai tumbuhan misalnya, hewan, maupun benda-benda lainnya. Tapi di era digital sekarang ini, kita harus mempertahankan bagaimana ide kita ini bisa bertahan walaupun digital itu tetap ada. Kita tidak mesti hanya memakai dengan digital AI tersebut, tapi kita juga harus menggunakan akal sehat ini, ide sehat ini. Kita juga harus memperkuat lagi erat bagaimana manusia itu bisa berguna. Walaupun di zaman digital sekarang ini, kita manusia serasa tidak berguna lagi sebab banyaknya AI. Belum lagi di suatu saat nanti, di masa depan lagi, ada yang namanya robot. Robot itu sudah pasti menggantikan kita sebagai posisi manusia sekarang ini. Kalau kalian gak mau digantikan, kalian tetap pakai AI, tapi harus pakai akal juga. Tidak mesti sih pakai AI. Terus yang kelima, ada religi. Apa itu religi? Religi adalah agama. Di Indonesia kita berada di 6 poin agama keyakinan warga Indonesia. Yang pertama ada Islam, Kristen, Konghucu, apalagi Hindu, Buddha, terus satunya apalagi ya? Dan sebagainya. Jadi di Indonesia kita terdiri dari berbagai kepercayaan kita masing-masing. Contohnya saya sebagai Islam, saya mempercayai tentu dengan agamaku sendiri. Begitu pula dengan kalian mempercayai agama kalian sendiri. Kita memeluk agama masing-masing. Namun di Indonesia tentu ada yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu berperan sebagai berbeda-beda tapi tetap satu jua. Apa itu satu jua? Satu tujuan, yaitu Indonesia. Terus yang terakhir ada kesenian. Kesenian itu terbagi menjadi 4. Ada seni rupa, seni tari, seni musik, dan yang terakhir ada seni sastra. Yang kita bahas pertama adalah apa itu seni tari. Ini sangat asik bagi pembahasan kita. Kenapa sangat asik? Karena seni tari tentulah dia sangat menghibur masyarakat, di mana setiap masyarakat tersebut di wilayah tersebut tentu ada seni tari tersendiri. Contoh di wilayah saya tentu ada yang namanya dengan seni tari dupa atau yang disebut artian sebagai tari penjemput tamu yang biasa diadakan di pengantin-pengantin tersebut. Seni tari ini tentu adalah simbol untuk kita memperkenalkan budaya kita ke orang lain atau orang luar. Contohnya budaya saya. Budaya saya kan Makassar atau Bugis Makassar. Saya harus memperkenalkan budaya saya tersendiri. Apa sih yang ada di Makassar? Saya harus memperkenalkan seni tari saya. Contohnya itu tadi, seni tari dupa. Ada juga dari seni tari budaya Toraja. Dia beda lagi. Namun sama-sama dari Makassar, cuman beda adat lagi. Adat Makassar dan adat Toraja itu tentu jauh beda. Jadi, seni tari itu memiliki simbol yang untuk menghibur kita dan memiliki prasarana untuk kita lebih asik mendengarkannya, menontonnya, melihatnya, dan sebagainya. Terus ada seni musik, seni yang sangat disukai oleh seperti kita Gen Z.
ini adalah peran penting dalam hidup Gen Z. Kenapa penting? Sebab kita membersihkan aja dengan musik, kita menulis aja dengan musik, kita apa-apa itu musik, kita galau dikit aja musik, bener kan para Gen Z? Terus musik kenapa penting? Sebab ini memiliki arti menceritakan tentang suatu perasaan penulisnya atau suatu perasaan penyanyinya maupun siapa yang diikuti peraihnya. Dia memiliki arti. Setiap musik itu memiliki arti. Musik itu adalah lagu yang diciptakan oleh orang tersebut yang menyanyi atau yang menuliskan untuk diperdengarkan, untuk semua orang mengetahui kisah hidupnya maupun kisah keluarganya ataupun apa dan sebagainya. Musik ini sangat berperan penting di kehidupan Gen Z karena dia apa-apa itu selalu menggunakan musik. Kita nongkrong aja tentu tidak ada musik kita jadi garing, jadi boring, jadi ngantuk. Kita tuh apa musik pokoknya. Terus ada seni rupa juga. Seni rupa tuh ada seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah karya yang dapat dilihat dengan satu arah atau bisa disebut dengan lukisan. Kita hanya melihat dia dengan satu arah tanpa kiri dan kanan. Kita hanya bisa melihat dia dari tampak depan. Terus yang kedua itu ada karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi itu dapat kita nikmati keindahannya dari sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Dia dapat dilihat dari berbagai arah. Contohnya seperti patung. Tahu kan patung-patung nasional itu ada di mana? Contohnya, kita ada di Borobudur. Itu termasuk dari karya seni 3 dimensi. Kita dapat melihat dan merasakan keindahannya itu dari beberapa arah. Bahkan kita bisa sampai menyentuhnya. Kita bisa melihatnya, kita bisa menyentuhnya seberapa indah, dan kita bisa menilainya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menilainya? Karena kita melihat dari keindahan tersebut dari beberapa arah. Dan yang terakhir ada seni sastra. Apa itu seni sastra? Jadi seni sastra itu adalah cara manusia mengekspresikan cerita hidupnya, seperti kisahnya. Contohnya sejarawan, dia mengekspresikan itu sejarahnya melalui tulisan maupun lisan. Manusia itu perlu untuk deep talk dengan orang. Manusia ini tidak hanya membebani dirinya sendiri, dia harus bergantung pada orang lain juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Maaf atas kekurangan dan kelebihan dari bahasa tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you.